Selain tali asih pemberian kursi roda, Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang bersama Pokja Perlindungan Anak dan Organisasi Pemuda Marga Silima Kecamatan Sunggal serta Komunitas Tionghoa Indonesia Kota Medan menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan ratusan karung beras dan beberapa sembako lainnya di lapangan Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Ratusan karung beras ini pun diberikan kepada warga di Desa Mulyo Rejo yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini digelar dengan prokes ketat di mana warga yang datang wajib mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk teknis pengambilan bantuan, warga diminta menunjukkan kupon kepada panitia yang sebelumnya sudah didata. Bukan hanya warga Desa Mulyo Rejo saja yang diberikan bantuan, untuk warga sekitar Kecamatan Sunggal juga berhak mendapatkan bantuan karena langkah ini dibuat guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Saya selaku Ketua Perlindungan Anak Pokja Perlindungan Anak Kecamatan Sunggal, saya sangat berterima kasih juga kepada beberapa ada rekanan kita di sini, ada sahib kita dan ada kita yang ikut serta membantu meringankan beban masyarakat yang ada di sekitaran Sunggal bersama-sama dengan kita Pokja Perlindungan Anak untuk membagikan beras dalam rangka meringankan beban bagi masyarakat yang mengalami pandemik ataupun PPKM pada saat ini. Berbagi pada masyarakat kita yang memang kurang mampu dan kita peduli bagi anak-anak yang yatim apa semua. Orang terganggu Bu ya, pinggirkan Bu, tolong Bu ya. Kedepannya pun akan kita bikin lagi. Kegiatan ini pun diharapkan mampu meringankan beban sebagian warga di Deli Serdang yang terkena dampak pandemi COVID-19 dan kedepannya kegiatan ini akan tetap dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat. Aksi sosial membagikan bahan pangan menjadi salah satu cara untuk meringankan beban masyarakat di bawah keterbatasan ekonomi yang terdampak situasi pandemi COVID-19. Seperti dilakukan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara atau Kadin Batubara, di bawah kepemimpinan Oka Faisal Abdul Jalil ini gencar menyalurkan bantuan bahan pangan. Aksi sosial tim Kadin berbagi ini pun menyalurkan bantuan bahan pangan dengan cara mendatangi rumah warga dari pintu ke pintu. Sebanyak puluhan karung beras dibagikan kepada warga yang mengalami keterbatasan ekonomi di Desa Glugur Makmur, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Selain membagikan bahan pangan, tim Kadin berbagi juga memberikan masker serta menyosialisasikan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Saudara sekalian, tetap patuhi protokol vaksin. Karena vaksin adalah hari ini kegiatan kita Kadin Batubara berbagi di Desa Glugur Makmur, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Kita ya seperti biasa belusukan door to door, jalan kaki untuk menemui warga kaum duafa, fakir miskin, janda, lansia untuk memberikan bantuan beras. Ada lebih kurang 50 beras yang akan kita berikan hari ini, sambil kita juga berpesan agar seluruh warga di sini tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap waspada terhadap COVID-19. Terima kasih pada Bapak Kadin Kabupaten Batubara udah peduli terhadap kami di Desa Glugur Makmur ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, TV One mengabarkan. Guna meringankan sebagian beban warga lantaran terdampak keadaan pandemi COVID-19, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang dan LPA Pokja Kecamatan Sunggal serta anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Golkar memberikan bantuan dan tali asih kepada ratusan warga Kecamatan Sunggal. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu lapangan di Desa Mulir Rejo, Dusun 14, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, akan terus dilakukan hingga tahun-tahun berikutnya sebagai tanda kepedulian terhadap warga yang saat ini berjibaku dengan merosotnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan bakti sosial ini juga diwarnai dengan pemberian tali asih kepada beberapa anak di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang berlangsung hikmat dan terlaksana dengan sukses serta menerapkan protokol kesehatan ketat. Kegiatan yang dipelopori oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang dan Pokja LPA Kecamatan Sunggal bersama beberapa organisasi masyarakat lainnya begitu antusias disambut masyarakat sekitar. Mudah-mudahan praktik baik hari ini dengan kita bisa berbagi kepada anak-anak disabilitas
merupakan wujud dari upaya kita memerdekakan anak-anak di Kabupaten Deli Serdang. Dan semoga saja ini bermanfaat, bisa sedikit membantu keluarga Ananda Ferry dalam menjalani kehidupan hari ini. Sekali lagi, mari bersama-sama kita melindungi anak-anak kita, karena dengan melindungi anak-anak kita berarti kita menyelamatkan masa depan kita. Karena anak adalah masa depan kita. Tentunya harapannya kegiatan ini terus sama-sama kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dan bekerja sama secara bersama-sama, sehingga kegiatan ini semata-mata murni untuk membantu warga masyarakat, meringankan beban-beban warga masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi inisiatif Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Batubara, Zahir, dalam pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan atas nama partai. Dan selain itu, Jarod mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Batubara di bawah kepemimpinan Zahir dalam keseimbangan aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat Batubara menghadapi pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikannya pada saat peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan di Desa Simpang Gabus, Kecamatan 50, Batubara. Dalam kesempatan tersebut, acara juga diisi dengan pemberian santunan terhadap puluhan anak yatim dan piatu, serta pemotongan nasi tumpeng, pemberian kain songket, dan pemberian kartu tanda ke anggota PDI Perjuangan atau kader di Batubara. Rencananya kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batubara ini akan dibangun 2 lantai agar nantinya aula dapat dipergunakan masyarakat. Diharapkan dengan dibangunnya kantor DPC PDI Perjuangan akan dapat menunjang segala kegiatan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pengkaderan, dan pengawasan pelaksanaan partai. Kita mengapresiasi inisiatif dari Pak Zahir sebagai Ketua DPC Batubara yang ditugaskan sebagai Bupati Batubara untuk membangun awal kantor atas nama partai. Belajar dari pengalaman masa lalu, kalau atas nama orang per orang, kantornya itu rawan bermasalah dan terbukti bermasalah. Yang kemarin tetap kita akan usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang datang ke sini untuk mengetahui bagaimana upaya partai, upaya pemerintah kabupaten untuk menghadapi pandemi COVID. Dan kita kasih apresiasi karena Pak Zahir sangat sigap, termasuk menciptakan lapangan kerja dan membangun UMKM. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna memutus penyebaran COVID-19, pemerintah Batubara terus menggenjot vaksinasi ribuan pekerja di sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Batubara. Salah satu sentral vaksinasi digelar di PT Multimas Nabati Asahan di kawasan industri Kuala Tanjung, Batubara. Vaksinasi ini diikuti oleh ratusan pekerja yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sebelum disuntik vaksin, para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari screening. Bupati Batubara, Zahir, yang meninjau langsung kegiatan vaksinasi mengatakan, vaksinasi para pekerja ini merupakan proteksi dari bahaya COVID-19, sehingga para pekerja dapat meningkatkan produktivitasnya. Menurut Zahir, target vaksinasi untuk para pekerja hari ini berkisar 2.000-an orang. Stok vaksin masih mencukupi. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Batubara, hingga kini sudah ada lebih dari 64.000 warga yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Karyawan yang ada di wilayah Batubara, baik karyawan pabrik, karyawan perkebunan, ini juga harus kita protek, ya, harus kita lindungi agar tidak tertular COVID-19 dan bisa bekerja dengan protokol kesehatan sehingga produksi bisa meningkat, ekonomi kita bisa baik dan stabil. Hari ini targetnya 2.000 total, tapi di MNA sendiri ada sekitar 200 orang. Iya, satu titik sini, tapi ada lagi titik lain. Sopindo, PT Tanjung Seri, TSU, semua ini sedang dilaksanakan. Alhamdulillah, doakan ini bisa berjalan baik sehingga presentasi masyarakat yang divaksin, baik masyarakat umum, masyarakat biasa, masyarakat karyawan, bisa mencapai 100% di tahun ini insya Allah sesuai dengan kedatangan vaksin yang ada. Tapi hari ini masih cukup, 2 hari ini masih cukup. Ini kita pacu terus, karena jumlah yang kita bisa vaksin satu hari itu di antara 5.000 ke 7.000. Karena jumlah vaksinator kita sudah mencapai 450 orang di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
mengumumkan mulai tanggal hari ini 6 Agustus sampai 5 September 2021 mengundang semua insan-insan warga negara Republik Indonesia untuk mendaftar menjadi calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara untuk masa periode 2021 tambah 2024. Kami berharap agar semua dapat mengikuti pendaftaran ini dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Silakan semua yang berminat, sudah ada kami sampaikan persyaratan umum dan persyaratan khusus baik di www.kpid Sumatera Utara ID. Carut-marut penyelenggaraan Pilkades serentak di 269 desa di Kabupaten Aceh Tenggara pada 17 Juli 2021 lalu menjadi sorotan serius dari DPN LSM Formapera. Adanya dugaan cacat hukum dan dugaan pungli yang tidak berdasar saat ini sudah dilaporkan secara resmi ke pihak Polda Aceh dengan barang bukti adanya kwitansi pengutipan pendaftaran calon kepala desa yang tidak ada diatur dalam Konun DPRK Aceh Tenggara sebagai landasan penyelenggaraan Pilkades serentak 2021. Menurut Biro Hukum DPN LSM Formapera, Muhammad Ishak, di sela-sela usai menyampaikan laporan ke pihak Polda Aceh, dugaan pungli di Pilkades serentak untuk seluruh calon kepala desa di 269 desa se-Kabupaten Aceh Tenggara terlihat jelas. Diduga seluruh pihak panitia pemilihan kepala desa yang saat ini dilaporkan ke Polda Aceh mengutip sejumlah uang yang nilainya bervariasi dari 15 juta hingga 30 juta rupiah. Hal ini jelas telah mengandung unsur pidana pungutan liar karena kutipan ini tidak berdasar dan tidak diatur dalam Konun DPRK Aceh Tenggara Nomor 1 2021 tentang Pilkades serentak sebagai acuan penyelenggaraan Pilkades 17 Juli 2021 lalu. Melaporkan bahwasanya aplikasi itu kalau bisa diproses lah secara hukum kan, karena kenapa merugikan masyarakat. Itu pengutipannya itu ada yang 15 juta, ada yang 20, tergantung. Artinya memang betul-betul memberatkan itu. Di samping itu memang tidak ada regulasi mengatur tentang itu. Itu menjadi temuan ya? Ya, jadi itu menjadi temuan. Ya kalau bisa, kalau ditotalkan itu lebih dari 10 miliar lah. Terkait adanya dugaan pungli di Pilkades serentak Kabupaten Aceh Tenggara, menurut Erwandi, salah seorang panitia pemilihan calon kepala desa, membenarkan adanya pengutipan uang dari calon kepala desa sebagai biaya pendaftaran calon kepala desa. Pengutipan ini mereka lakukan setelah adanya surat edaran Bupati yang ditandatangani Wakil Bupati tentang perasionalan biaya Pilkades serentak yang diserahkan pihak panitia kecamatan kepada mereka panitia pemilihan tingkat desa saat awal proses tahapan Pilkades. Apa benar? Benar adanya, Pak. Oh, dari desa mana PPK? Dari desa Kota Batu 2, sesuai surat edaran Bupati tanggal 3 April 2021 nomor 141 garing 20 garing 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, yaitu yang merasionalkan anggaran Pilkades Kota Batu 2 yang disampaikan pihak kecamatan kepada kami, panitia pelaksana Pilkades Kota Batu 2. Berarti ini memang himbauan dari pihak kecamatan ya? Ya. Sementara menurut Asisten 1 Pemkab Aceh Tenggara sebagai pihak panitia kabupaten, pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Aceh Tenggara mengaku pihak panitia kabupaten tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pengutipan biaya dari para calon kepala desa sebagai biaya pendaftaran calon kepala desa yang dilakukan seluruh panitia pemilihan kepala desa karena sumber dana Pilkades serentak sudah diatur di Konun sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak. Itu sumber biaya. Ada 3, yang pertama dari APBK Kabupaten, yang kedua dari APBDes Desa atau Kota, yang ketiga sumber lain yang tidak mengikat. Artinya tidak mengikat kan tidak ada paksaan. Tapi Pak, kenapa ada kwitansi Pak? Ya? Ada kwitansi itu seperti kesannya memaksa gitu. Enggak, karena itu kita tidak terlibat masalah itu. Itu dana yang dari desa itu untuk apa Pak? Yang dari calon? Kita tidak tahu. Untuk calon Pak? Kita tidak tahu karena itu kan tidak ada kita terlibat di dalamnya. Itu panitia desa dengan Kanindan dia. Berarti pemerintah nggak tahu itu uang itu untuk apa? Sementara itu menurut Kasri Selian, salah seorang anggota DPRK Aceh Tenggara Komisi A, terkait adanya pengutipan biaya pendaftaran calon kepala desa yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa di 269 desa tidak berdasar.
karena pengutipan ini tidak ada diatur dalam Konun sebagai dasar landasan penyelenggaraan Pilkada serentak. Di Konun nomor 1 tahun 2021 terkait dasar penyelenggaraan Pilkada serentak sudah diatur jelas, sumber biaya Pilkada serentak dianggarkan di APBK dan APBDes. Hal ini pun jelas telah melanggar hukum. Dari awal kita Komisi A dan Banlek menyatakan bahwa kalau seandainya pengutipan apapun yang sifatnya uang, itu harus ada landasan hukum. Jadi panitia Pilkada serentak Aceh Tenggara yang dilakukan tanggal 17 itu tidak mempunyai landasan hukum. Menurut kami itu 1.000 pun uang dari masyarakat atau uang dari para calon kepala desa itu harus ada landasan hukum, kalau tidak itu pungli. Permasalahan anggaran Pilkades itu diambil dari APBK atau APBK Perubahan Kabupaten atau APBDes atau APBDes Perubahan. Kalau dipungut dari yang seperti yang telah terjadi itu, menurut kami tidak berlandasan. Jadi harapan ketua sebagai komisi. Harapan kami sebagai anggota DPR mewakili masyarakat, ini karena masalah sudah terjadi, kita luruskan mana yang salah, tolong aparat penegak hukum ditegakkan. Karena yang di Pertuan Agung di negeri ini adalah hukum. Dan ingat bahwa kita di Aceh ada lex specialis. Sebagai perwakilan anggota DPRK dan rakyat Aceh Tenggara, Kasri Selian berharap pihak penegak hukum dapat serius menanggapi masalah kasus tindak pidana dugaan pungutan liar di Pilkada serentak Kabupaten Aceh Tenggara yang cukup merugikan rakyat, khususnya para calon kepala desa di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dari Aceh Tenggara, Aceh, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin dirahmati Allah. Saya Dr. Haji Hasan Masih Lagi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyambutan 1 Muharram 1443 Hijriah pada tahun ini. Pada tahun ini kita lalui atau kita ikuti 1 Muharram ini dalam suasana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kita mengikuti 1 Muharram ini tidak dalam suasana PPKM yang sekarang sudah berubah menjadi level 4. Tapi pada tahun ini kita ikuti suasana 1 Muharram ini dalam suasana PPKM level 4. Oleh karena itu saya mengajak kita semua tanpa mengurangi rasa riroh kita terhadap memeriahkan 1 Muharram 1443 Hijriah ini, bahwa ini merupakan titik tonggak dari sejarah perjuangan Islam ketika Rasulullah berangkat dari Makkah ke Madinah 1400 sekitar 14 tahun yang lalu. Ini juga kita jadikan momen tentunya untuk perkembangan, untuk pembangunan kualitas keumatan kita dimanapun kita berada, baik itu kualitas keimanan kita, kualitas ekonomi kita, kualitas politik kita. Mari terus kita tingkatkan, sekali lagi mengambil inspirasi dari perjuangan Rasulullah ketika melaksanakan hijrah. Nah, terutama adalah hijrah kita dari hal-hal buruk kepada hal baik. Kata Rasulullah, innal muhajir man hajara man Allah. Sesungguhnya dikatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu hijrah, mampu berpaling, mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dari dirinya. Apa yang dilarang Allah itu salah satunya adalah la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Nah, terkait dengan PPKM yang masih berlangsung ini mari kita jadikan diri kita sayangi diri kita dengan tidak menjatuhkan diri kita pada bidang kebinasaan itu tadi. Hukum sebab akibat. Artinya kalau kita tidak hati-hati,
tidak menjaga diri secara baik, tidak melakukan atau menjalankan prokes protokol kesehatan secara ketat, ini boleh jadi sesuatu yang buruk bisa terjadi kepada kita. Apa yang kita sebut hari ini dengan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya mendidik kita dengan cara melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang dititahkan Rasulullah ketika suatu hari datang seorang sahabat ke Masjid Madinah. Lalu sahabat itu masuk ke dalam masjid. Ketika di dalam masjid, Rasulullah bertanya, "Di mana kau letakkan untamu?" Kata sahabat itu, "Di tempatnya Rasulullah." "Sudah kau ikat?" "Belum ya Rasulullah. Tawakkul Allah, aku tawakal kepada Allah." Kata Rasulullah, "Iqil wa tawakkal." Ikat dulu untamu itu baru tawakal. Ini pun kita begitu. Tidak mengurangi ikhtiar keimanan kita bertawakal kepada Allah dari apapun yang ditimpa Allah kepada kita. Kita ikhtiar, sebagaimana kata Rasulullah tadi, ikhtiar dulu. Kita bermasker dulu, kita jaga jarak dulu, kita bersih mencuci tangan dulu, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhtiar rohani kita jalankan kepada Allah. Dengan begitu, insya Allah kita lakukan hal-hal yang bersifat duniawi totalitas, kita lakukan hal-hal yang berhubungan dengan titah keimanan kita, sabar, tawakal kepada Allah. Kesemuanya ini kita lakukan. Toh mungkin terjadi juga kepada diri kita terkena virus corona ini, maka berlakulah apa yang kata Rasulullah, "Man mata bitta'un bahwa syahid." Orang yang meninggal karena terserang gejala ta'un, gejala wabah, termasuk salah satunya virus corona ini, maka yakinlah saudara muslim semua, kita mati syahid nih. Dan kalau tidak ada ikhtiar kita, ini khawatir. Ikhtiar tidak ada, tawakal saja, lalu minta mati syahid. Jangan-jangan mohon maaf, kalau tidak ada ikhtiar kita, boleh jadi kita tergolong orang bunuh diri. Mari kita sambut dengan semangat hijrah, semangat perubahan, semangat perbaikan dalam segala bidang kehidupan kita. Baik kehidupan keduniaan kita, ekonomi, sosial, politik, begitu juga kehidupan ukhrawi kita atau akhirat kita dalam bentuk meningkatkan nilai-nilai ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin mengunjungi pelaksanaan penyuntikan vaksin AstraZeneca dan Sinovac di Lapas Kelas 2B Sekayu. Bupati juga meninjau pelaksanaan vaksin serta bertemu dengan ratusan narapidana yang akan menjalani penyuntikan vaksin. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin di Lapas Kelas 2B Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan langsung meninjau pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19. Sebanyak 350 narapidana yang akan melaksanakan penyuntikan vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Penyuntikan vaksin yang digunakan untuk para narapidana ini adalah vaksin AstraZeneca serta vaksin Sinovac. Didampingi Kepala Lapas Kelas 2B Sekayu, Joni Herman Gultom, Bupati Dodi Reza Alex Nurdin juga menyambangi narapidana yang akan divaksinasi. Cara mengenai target dengan 600 vaksinator dan juga beberapa pusat pelayanan daripada kesehatan, kami itu punya target yang sebetulnya cukup realistis, yaitu 5.000 vaksin per hari. Target itu tentu kalau dicukupi ketersediaan vaksinnya, tentu akan mudah untuk mencapai herd immunity pada 3 bulan ke depan. Karena kalau kita hitung 5.000 kali 1 minggu itu 25.000 kali 4, 100.000 per bulan. Berarti kalau 3-4 bulan itu sudah 400.000 sudah tercover. Selain pelaksanaan penyuntikan di Lapas Kelas 2B Sekayu yang dilaksanakan pada Senin 9 Agustus 2021, pelaksanaan penyuntikan vaksin AstraZeneca serta vaksin Sinovac ini juga dilaksanakan di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, serta Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Yuk ya, terima kasih ya.
Kedatangan vaksin ini pun dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Polri. Kedatangan vaksin AstraZeneca sebanyak 2.000 vial vaksin, Sinovac sebanyak 1.300 vial vaksin, serta vaksin Moderna sebanyak 200 vial vaksin. Vaksin-vaksin ini tiba di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin dan dikawal oleh aparat TNI Polri, serta ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Azmi bersama Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Apriyadi. Sedangkan vaksin Moderna ini diberikan bagi para nakes yang sudah menjalankan 2 kali penyuntikan vaksin Sinovac. Penyuntikan vaksin Moderna ini berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alhamdulillah hari ini vaksin Moderna ini masuk ke Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 200 vial atau kurang lebih 2.800 dosis kalau untuk disuntik, karena satu vialnya itu 14 dosis. Vaksin ini diutamakan untuk tenaga nakes sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Tenaga nakes yang mana? Tenaga nakes yang sudah divaksin pertama dengan vaksin Sinovac. Menerima kiriman vaksin AstraZeneca itu 2.000 vial untuk 20.000 dosis. Kemudian ada yang Sinovac itu 1.300. Kalikan aja 10 juga kan, artinya di 1.610 ya itu di 12.000 sekian. Nah kemudian kita dapat kiriman Moderna nih untuk nakes. Jadi Moderna ini khusus untuk nakes. Rencananya warga yang belum melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilakukan penyuntikan serentak serta seluruh tenaga kesehatan di wilayah Musi Banyuasin dan akan menjalani penyuntikan vaksin Moderna ini pada 2 hari setelah kedatangan vaksin Moderna. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Musi Banyuasin khusus para pedagang dan pengunjung pasar di kota atau di pasar Randi di Kota Sekayu Musi Banyuasin. Hal ini saya sudah bersama Bapak Apriyadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat pagi Pak Sekda. Selamat pagi Mas Puja. Iya Pak Sekda, hari ini pelaksanaan vaksinasi untuk para pedagang pasar ini bagaimana Pak Sekda? Jadi hari ini kita lakukan vaksinasi kepada pedagang pasar ini untuk vaksin pertama dan vaksin kedua. Kenapa ini kita lakukan di pasar? Karena pasar ini kan menjadi pusat ekonomi kerakyatan masyarakat Kota Sekayu khususnya dan Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa pedagang-pedagang kita yang ada di pasar Randi ini semuanya sudah dilakukan vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Begitu juga dengan pengunjung yang datang ke sini hari ini semuanya kita vaksin. Jadi target kita nanti ke depan, terutama pedagang-pedagang di pasar Randi ini, mereka ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Sudah itu mereka sudah melakukan vaksin untuk menjaga supaya mereka terbebas dari COVID-19. Dan hari ini ada berapa vaksin yang kita berikan kepada warga khususnya di pasar Randi ini Pak Sekda? Kalau hari ini pasar Randi ini kita buka sampai siang dan kita siapkan paling tidak 2 sampai 500. Pelaksanaan vaksin di pasar Randi di Kota Sekayu ini, tadi saya sudah berbicara atau berbincang langsung alias wawancara langsung dengan Pak Sekda yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, juga tim Satgas COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar vaksinasi massal di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Vaksinasi massal ini merupakan bagian dari program vaksinasi Merdeka yang diberi nama Pekan Vaksinasi Merdeka khusus lansia dan pralansia usia 50 tahun ke atas. Pekan Vaksinasi Merdeka ini digelar selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 5 Agustus hingga 8 Agustus 2021. Dengan target vaksinasi sebanyak 3.000 dosis. Antusias warga yang mengikuti vaksinasi ini cukup tinggi di tengah masih tingginya kasus penularan COVID-19 di Kepulauan Riau. Selain mendapatkan vaksinasi, setiap peserta vaksinasi juga mendapatkan bantuan sembako berupa beras 5 kg,
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Kejaksaan Tinggi Kepri ini karena sangat membantu pemerintah dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi khususnya para lansia. Kejaksaan melaksanakan secara khusus untuk lansia dan pralansia. Nah, kegiatan ini mudah-mudahan bisa memacu angka percepatan capaian vaksinasi lansia dan pralansia yang hari ini baru 55,6%. Sementara secara menyeluruh di provinsi sudah mencapai lebih dari 67%. Kita ingin masyarakat Kepri itu sehat semua. Tadi disampaikan provinsi kita provinsi terdepan dengan negara tetangga yang mohon maaf barangkali Singapura, Malaysia itu barangkali tingkat pelaksanaan vaksinasinya lebih baik. Tetapi kita tidak boleh kalah. Para vaksinator dalam Pekan Vaksinasi Merdeka ini berasal dari sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit di Kepri serta vaksinator TNI dan Polri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan.